Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bisa AI. Perkenalkan, nama saya Hilya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kompetisi data engineering Bisa AI 2020. Bisa AI merupakan startup yang bergerak di bidang artificial intelligence dengan prinsip deliver AI to everyone through service, product, and workshop. Pada tanggal 7-13 April 2020, Bisa AI akan mengadakan kompetisi data engineering. Kompetisi ini bertujuan untuk menjadikan peserta sebagai data engineer yang handal yang dapat mengumpulkan dataset yang bermanfaat untuk keperluan pengembangan artificial intelligence di Indonesia. Setelah memiliki dasar yang cukup, maka selama 1 minggu, peserta akan melakukan koleksi data, penyimpanan data, membuat batch processing, real-time processing, dan menampilkan hasilnya via API untuk data scientist. Nah, apa saja syarat mengikuti kompetisi data engineering ini? Pertama, follow Instagram dan YouTube Bisa AI. Kedua, bersedia mengikuti tata tertib pelaksanaan kompetisi data engineering Bisa AI. Ketiga, mengikuti pelatihan data engineering dan technical meeting via live streaming. Keempat, terdaftar sebagai peserta kompetisi data engineering Bisa AI. Dengan mendaftar dan mengambil bagian dari kompetisi data engineering Bisa AI, Anda menyatakan telah membaca, memahami, menerima, dan setuju untuk tunduk pada syarat dan ketentuan kompetisi data engineering yang telah ditetapkan oleh Bisa AI selaku penyelenggara acara ini. Berikut kami sampaikan persyaratan peserta dan registrasi. Kami mengundang seluruh masyarakat umum, baik pelajar, mahasiswa, atau lulusan dari kedua kategori tersebut untuk menjadi peserta kompetisi dengan kualifikasi sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau WNI yang berdomisili di kawasan Asia Tenggara. Kedua, memiliki kartu identitas diri yang masih berlaku, seperti KTP, SIM, paspor, atau kartu pelajar yang wajib diperlihatkan pada penyelenggara saat diminta. Ketiga, peserta bisa mendaftar sebagai peserta individu atau peserta tim yang beranggotakan maksimal 3 orang. Dengan catatan, semua yang menjadi anggota tim harus mendaftar secara pribadi, bukan mengatasnamakan tim. Yang keempat, registrasi hanya dapat dilakukan melalui situs resmi di website Bisa AI. Yang kelima, batas akhir registrasi yaitu tanggal 5 April 2020. Yang keenam, setiap peserta hanya boleh bergabung ke dalam satu tim saja. Dan yang ketujuh, untuk yang berkompetisi sebagai tim, disarankan dalam setiap tim terdapat anggota yang memiliki skill atau keahlian lebih dalam bidang data engineering, sehingga jika diperlukan, mampu untuk menindaklanjuti hasil pengumpulan datanya dan mempresentasikan pada babak final. Selanjutnya, data apa saja yang bisa kamu pilih untuk kompetisi data engineering Bisa AI? Kamu bisa memilih ide seperti yang ada pada dataset Bisa AI. Di antaranya adalah: pertama, peserta bebas mengembangkan ide apapun mengenai data engineering. Namun, disarankan ide mengacu pada target Bisa AI dataset. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Indonesian Music Popular Data. Data ini berisi musik-musik populer yang ada di Indonesia beserta dengan liriknya. Kedua, Indonesian Text Data. Berisi data teks dengan topik-topik yang beragam atau yang sedang tren, seperti COVID-19, Pilpres, dan sebagainya dari berbagai macam sumber. Ketiga, Intelligence Transport System. Berisi dataset mengenai video dan gambar tentang sistem transportasi cerdas seperti tilang online dan sebagainya. Yang keempat, Construction Safety Data, yaitu dataset yang berisi tentang people dalam bidang konstruksi bangunan. Yang kelima, Indonesian Speech Data, yaitu dataset mengenai dialog atau speech berbahasa Indonesia. Yang keenam, Brainware Data, yaitu dataset mengenai hasil alat-alat pendeteksi gelombang otak. Yang ketujuh, Precision Agriculture, yaitu dataset yang berisi tentang hal mengenai video atau gambar pertanian atau perkebunan. Yang kedelapan, Face Orientation, yaitu dataset berisi tentang video atau gambar wajah untuk bidang face orientation ataupun face detection. Yang terakhir, yaitu Special Case, contohnya di bidang kesehatan seperti EEG, scan X-ray, monitoring jantung, dan yang lainnya. Di bidang instrumentasi kimia seperti NMR, UV-Vis, FTIF, dan yang lainnya. Serta data lainnya yang berkaitan dengan sains,
seperti data kualitas air dan udara. Jika kamu memilih special case, kamu akan mendapat nilai plus dalam data ini. Tapi kamu harus bisa mempertanggungjawabkan bahwa data yang kamu ambil dapat dijelaskan secara ilmiah. Pedoman selanjutnya, peserta hanya dapat mengirimkan satu ide saja. Peserta dibebaskan memilih teknik, konsep, dan tools yang akan digunakan dalam mengimplementasikan ide tersebut. Peserta wajib membuat proposal ide sesuai kategori yang dipilih, dan kemudian mengunggahnya dalam bentuk file PowerPoint atau file PDF ke situs email Bisa AI, dimulai dari tanggal 7 April dan paling lambat tanggal 8 April 2020. Selain itu, peserta harus dapat menjelaskan dengan deskripsi singkat tentang ide yang dikembangkan dan teknik yang digunakan beserta sumbernya. Proposal ide dikumpulkan boleh dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Peserta dapat mengumpulkan ide sebelum batas waktu berakhir. Penyelenggara akan menganggap ide terakhir sebagai pengajuan final dan hanya akan melakukan penilaian terhadap ide terakhir tersebut. Peserta menjamin bahwa ide yang dikumpulkan adalah karya asli dan hasil pengembangan sendiri, tanpa melanggar hak kekayaan intelektual atau hak apapun dari pihak ketiga. Dewan juri akan memilih masing-masing 20 peserta terbaik dari ide yang telah disubmit, sehingga nantinya terdapat 20 ide yang akan dipresentasikan di depan Dewan juri. Presentasi atau demo dari implementasi ide dilaksanakan pada tanggal 13 April 2020. Berikut adalah kriteria penilaian dalam penentuan 20 besar. Pertama, originalitas. Kedua, usefulness and impact. Ketiga, jenis data. Keempat, pengumpulan data. Kelima, deskripsi data. Pada saat demo atau presentasi hasil, peserta diharuskan membuat slide presentasi yang berisi tentang ide secara general dan disertakan videonya. Presentasi diberi waktu selama 5-10 menit. Peserta yang berkompetisi sebagai tim harus hadir semua secara online saat presentasi. Bagi peserta yang lolos ke tahap 3 besar, wajib mendemokan secara lebih rinci mengenai ide yang dikembangkan, cara penggunaannya, impact yang akan didapat, serta cara pengembangannya. Peserta yang berkompetisi sebagai tim juga harus hadir semua secara online saat presentasi. Untuk info hadiah, akan dibagi menjadi juara 1, juara 2, dan juara 3. Dengan rincian sebagai berikut. Juara 1 akan mendapatkan uang tunai senilai Rp2.500.000 dan merchandise dari Bisa AI. Juara kedua akan mendapatkan uang tunai senilai Rp1.500.000 dan merchandise dari Bisa AI. Dan juara ketiga akan mendapatkan uang tunai senilai Rp1 juta dan merchandise dari Bisa AI. Berikut adalah tanggal-tanggal penting yang harus dicatat. Pertama, registrasi online dari tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan 5 April 2020. Kedua, technical meeting, yaitu pada tanggal 6 April 2020. Ketiga, pelatihan data engineering, yaitu pada tanggal 6 April 2020. Lalu, kompetisi day dari tanggal 7 April 2020 sampai dengan 11 April 2020. Dan final kompetisi, yaitu pada tanggal 13 April 2020. Untuk ketentuan lainnya, peserta setuju untuk menyediakan informasi yang akurat, terkini, dan lengkap tentang informasi pribadi peserta yang diisi dalam formulir registrasi. Penyelenggara berhak untuk menangguhkan atau menghentikan registrasi peserta apabila penyelenggara mengetahui bahwa peserta memberikan informasi yang tidak akurat dan atau tidak tepat. Penyelenggara berhak untuk membatasi jumlah peserta dan atau menolak registrasi peserta yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan ini. Dengan melakukan registrasi, peserta memahami dan memberikan persetujuan kepada penyelenggara untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan mengungkapkan informasi pribadi peserta ke afiliasi dan agensi yang bekerja sama dengan penyelenggara dalam menyelenggarakan kompetisi ini. Informasi pribadi peserta juga bisa digunakan untuk kepentingan penyelenggara, namun tidak terbatas pada kegiatan promosi, pemasaran produk, layanan, info event, info lowongan pekerjaan, dan kegiatan resmi lainnya. Bagi peserta yang merupakan karyawan suatu perusahaan, peserta wajib mematuhi kebijakan perusahaannya tempatnya bekerja, sehubungan dengan partisipasinya dalam kompetisi ini. Penyelenggara tidak bertanggung jawab atas perselisihan yang timbul antara perusahaan dan karyawan terkait kompetisi ini.
Ide yang diikutsertakan tidak boleh mengandung unsur pornografi, menyinggung sara, mengandung muatan politis, dan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Peserta tidak diperbolehkan untuk mengirim materi yang mengandung virus software, worm, trojan, host, atau kode, file, script, agen, atau program komputer berbahaya lainnya. Setiap data atau ide yang diikutsertakan dan dikirimkan dalam kompetisi ini menjadi hak milik Bisa AI, dan Bisa AI berhak untuk mempergunakannya sesuai dengan kepentingan Bisa AI, termasuk untuk kepentingan iklan dan komersial tanpa izin lebih lanjut dari peserta. Sekian dari saya Hilya, Bisa AI, AI for Everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.